Nihongo jauju desu ne. Nihongo umai desu ne. Gitu. Kadang kita mikir, ini ngeledek atau apa sih? Ini ngeledek atau muji? Domo, saberi de gozaimasu. Domo, aku desu. Konnichiwa, konbanwa, minasan. Dalam video kali ini saya ditemani saudara Manda, teman sekampung, enggak sekampung sih, satu wilayah, satu provinsi, satu daerah yang sama-sama kita sedang merantau di Tokyo. Dari satu daerah menjelma, bukan menjelma, berubah menjadi satu apartemen, dan untuk beberapa tahun ke depan kita akan berdua terus. Ya, gitu. Sekali informasi sih, penting nggak penting informasi. Ya, temanya untuk kali ini itu belajar bahasa Jepang itu nggak harus buru-buru gitu. Jadi maksudnya kalau belajar bahasa Jepang itu nggak harus bisa langsung bisa gitu, tapi memang kita harus melewati prosesnya begitu ya, Bung Manda. Prosesnya itu yang paling. Gimana tuh menurut Bung Manda kalau bahasa Jepang itu ada seseorang misalkan pengen belajar bahasa Jepang, Bang gimana sih kalau misalkan habis pengen bisa langsung bahasa Jepang gitu? Kok enak kayaknya kalau misalnya denger ngomong bahasa Jepang lancar gitu. Gimana menurut Mas Manda? Kalau pengen bisa langsung sih kayaknya agak susah ya. Segala Susah. sesuatu juga harus step by step. Jadi Benar-benar. pelan-pelan dulu. Saya juga nggak bisa langsung bisa ngomong, bisa ngerti omongan orang. Nggak, pelan-pelan dulu. Kita kayak pertama ya dari basic dulu sih. Harus Benar-benar. basic yang pertama tuh kotoba. Kotoba kita harus apa? Banyak Ya, kalau kosakata ya. kosakata kita harus banyak dulu. Kalau kotobanya udah, walaupun kanjinya nggak tahu istilahnya, yang penting kotoba dulu. Kotoba yang paling penting. Kalau kotobanya banyak, apa yang orang lain omongin itu kita paham. Oh, maksudnya ke sini. Kosakata ya berarti. Sebisa mungkin kosakata diperbanyak lah. Nah, ini untuk Mas Bung lah, Kang Manda. Untuk Manda ini sendiri itu belajar bahasa Jepang dari kapan? Belajar yang benar-benar belajar itu dari ini sih, dari mulai masuk pendidikan itu. Oh, oh iya ya, benar. Tadi belum. Ini Mas Manda ini, Kang Manda ini karena Sunda ya, Kang. Kang Manda ini juga program salah satu peserta program IJPA IJPA 12 ya. Ya, Seperti daftarnya sih tamu-tamu. bukan dari sebelum dulu. Oh, daftarnya sebelum-sebelumnya. Jadi sebelumnya sudah pernah, tapi berarti sebelumnya Gagal. udah belajar Pernah. juga bahasa. Enggak, cuman belajar sendiri kayak cara Persiapan hiragana. gitu, Iya, hiragana, kayak katakana gitulah, basic. hiragana katakana basic banget itu. Tapi untuk belajar ngomong, belajar bahasa Belum, Jepang itunya di belum yang expert kayak gitu belum. Yang bahasa Jepang yang expert, yang advance kayak gitu belum. Masih basic kayak hiragana tuh nulisnya kayak mana, katakana kayak gimana. Itu doang sih. Tapi ya, tapi tadi mulainya kan pas masuk pelatihan itu, Ya, yang pendidikan belajar yang bahasa benar-benar itu dari di Jakarta. di Jakarta itu. Bener. Ya itu, tadi itu. Jadi nggak perlu, jadi teman-teman nih kalau misalkan yang nonton nggak perlu apa riwe, Ya, apa gurung gusu apa. kalau bahasa sekarangnya santuy lah. Ya nggak usah buru-buru sih. Yang penting kita memahami, terus mengingat itu tadi kosakata Mm-mm. lebih dulu, baru ya berani ngobrol gitu. Begitu kan? Mm-mm. Kalau nggak ada keberanian ngobrol ya gimana kan? Mm-mm. Harus pokoknya bener mau salah ya omongin aja apa yang mau diomongin. Nanti juga orang lain kalau salah pasti maksudnya ke sini bukan. Nanti kita oh iya maksudnya ke situ. Kalaupun enggak ya kita coba dengan bahasa yang lain. Maksudnya kotoba yang lain yang lebih mudah dipahami. Kosakatanya ya. Kosakatanya yang lebih mudah dipahami. Jangan pakai kosakata yang sulit-sulit. Jadi yang iya kalau pengen ngomong ini nih udah bagus kayak pujangga gitu, udah disusun kata bahasa dalam bahasa Sunda, dalam bahasa Indonesia, tapi pas mau ditranslate susah, kadang Itu. banyak orang seperti itu ya. Ya kebanyakan orang yang belajar bahasa, terutama bahasa Jepang kita ya, kalau lagi entah ngobrol dengan orang atau kita lagi kerja, kadang apa yang mau kita omongin tuh kita jadi mikir dulu gitu, loading dulu. Oh, ini bahasanya kayak mana ya? Maksudnya kosakatanya apa ya? Terus Iya. pola kalimatnya yang benar tuh kayak gimana? Kadang kita Bagaimana juga masih mikir kayak gitu. mikir gitu, padahal kalau untuk ngomong atau komunikasi ya dengan bahasa yang sederhana aja dulu ya, nggak Ya, usah bahasa ini yang dulu ya.
Ini Mas Manda terus sih, Mas terus. Kang Manda ini sendiri itu apa pas ngobrol nih, belajar ngomong sama orang Jepang asli itu kapan? Ya semenjak di sini. Semenjak 17. Tapi kalau di Jakarta itu mas kalau di pendidikan, Sensei ya gitu. kalau sama sensei masih ngomongnya masih terbata-bata gitu. Oh, Pola kalimatnya masih amburadul, iya terus iya iya. kotoba juga masih banyak yang lupa-lupa. Tapi kalau di sini kan karena kita sering sering Berpapasan, berinteraksi. berinteraksi, terus apa lingkungan juga kan dari mulai televisi, Betul terus betul. musik. Terus kalau mau belanja juga kan Nah, itu harus di pakai mana-mana bahasa. istilahnya Nihongo Bakari lah, Hmm, di mana-mana juga kanji Bakari. hmm. Jadi kita sedikit-sedikit jadi udah terbiasa gitu Iya iya bener sih. Itu juga memang mempengaruhi lingkungan itu. lingkungan. Kalau misalkan mungkin ya pas selama pendidikan di Jepang mungkin di Indonesia kan nggak tahu juga. Jadi kita belajar bahasa Jepang, pulang ke kamar atau ada temen yang ngobrol kembali lagi bahasa Indonesia atau bahasa daerah gitu. Jadi untuk naik level Agak susah. susah kan ya. Tapi kalau di sini karena sehari-harinya juga lingkungan mendukung, jadi cepet gitu ya. Lebih bagus lagi punya temen kenalan yang orang Jepangnya Lokal ya langsung, orang orang Jepang. lokal. Jadi kita sering ngobrol, Mm, terus sering apa interaksi chat gitu ya ya, chat. chatting via maksudnya kayak chatting biasa WhatsApp atau lain kayak gitu. Jadi kita jadi kalau mau menyampaikan pesan itu kita jadi kayak lagi belajar, oh gini pakai pola ini bener gak ya, nanti mereka Oh, iya, juga iya. akan ngerti. Betul betul. Itu lebih cepat kita menaikkan pola bahasa, Kalau bahasa pola kita yang salah-salah itu, jadi kita jadi lebih ngerti, oh ini salah, oh yang benar tuh kayak gini. iya sih benar Terus sih. itu juga banyak kotoba-kotoba yang di buku nggak ada. Kotoba ini tuh maksudnya apa, kayak bahasa-bahasa Iya bahasa bahasa gaul gaul, itu bahasa kan nggak biasa ada. dalam obrolan gitu ya. Bahasa-bahasa obrolan itu kan nggak ada, jarang ada. Kalau yang di buku itu kan biasanya bahasa baku gitu ya. Bahasa baku, Kalau di bahasa Indonesia yang juga kan sopan biasanya. kalau di Indonesia ya kayak EYD gitu lah ya. Nah, Bahasa Indonesia yang baku dan benar. Tapi kalau pas lagi ngobrol itu kan kadang juga apa ya kaku gitu ya. Kalau ngobrol pakai pakai bahasa bahasa Jepang itu bener. juga kita kayak nggak enak juga. Iya, Mereka juga ngedenginnya kayak anjir, eh, kok ngomongnya gini amat gitu, kayak apa jadi sih tegang gitu. apa sih kamu gitu. Ya, tapi ya sih. Tapi tadi setuju sih benar kalau misalkan pengen cepat belajar bahasa Hmm, Jepang ya punya kenalan atau teman gitu. sering-sering main Orang lokal gitu, orang sering lokal. main, sering ngobrol, chat gitu. Dulu juga saya pas pertama belajar bahasa Jepang itu nyari orang Jepang teman ya, karena kadang susah gitu. Orang Jepang itu kebanyakan introvert bener nggak sih? Ya mereka itu Nggak introvert. nggak kayak kita baru kenal bisa langsung akrab gitu, Mereka itu mengakrab di gitu. awal-awal itu akan sangat introvert, jadi memang benar-benar protek gitu. Jadi Tapi kalau kita udah sering kenal, sering ngobrol, malah mereka lebih lebih ini, ini ya lebih apa namanya? lebih wise gitu. Lebih ya bisa menerima, bisa Mm-mm. memberi dan lain sebagainya lah gitu. Cuman itu dulu juga saya nyari teman bahasa orang Jepang dulu tuh ya untuk belajar bahasa, untuk melatih dari aplikasi. Jadi download aplikasi, cari gitu. Yang apa sih? Yang kayak apa ya Yang aplikasi? match gitu, sama pernah juga. Klik-klik dapat teman akhirnya, terus apa tukeran lain, tukeran IG, ketemuan ngobrol gitu. Akhirnya kan bisa ya punya teman lah lokal gitu. Dan Sama-sama. biasanya orang-orang seperti itu orang Jepangnya nyari teman yang dari luar. Iya, Jadi mereka juga pengen belajar uh, uh, bahasa lain. jadi nerima gitu kalau kita ngomong salah atau kita ngomongnya terbata-bata, mereka menerima gitu. Beda lagi kalau misalnya kita tiba-tiba lagi jalan ada orang Jepang kan kita ngomong salah juga mungkin dia sakit Kaget. hati atau kaget kayak gitu. Ya kan? Iya benar, saya juga pernah ngalamin, maksudnya pakai aplikasi kayak gitu, nyari-nyari orang. Itu Pernah juga, cuman nggak sampai tukeran apa media sosial ada sih, cuman lain. di aplikasi itu kita ngobrol, cuman nggak sampai ketemu karena jaraknya agak lumayan jauh Oh sih. iya iya iya. Jadi cuman ngobrol biasa, maksudnya chatting biasa, ya udah sampai situ aja. Sekarang aplikasi kayak gitu juga banyak sih. Kalau misalkan teman-teman yang mau coba ya sok silakan coba sambil belajar Harus belajar. dicoba sih, Harus dicoba harus memang. dicoba. Kalau Karena nggak nyoba nggak tahu, nggak tahu apa. maksudnya nggak tahu nanti, wah ternyata orang Jepang tuh kayak gini. Jadi Iya kita sih. lebih lebih tahu Jepang yang sebenarnya itu ya, Heeh, harus kayak lebih gitu. dalam lagi.
Jangan hanya sebatas lihat di anime. Wah, di anime nih, ini orang Jepang setia-setia nih gitu. Nggak kayak Gitu gitu banget sama Pak. teman-teman. Kalau punya anak sama itu banyak temen kayak yang solid gitu. Nggak Nggak kayak gitu. gitu juga Bang. Banyak juga orang-orang yang selengean ya, orang-orang Banyak banget. ya normal lah ya, ada yang baiknya, ada yang diangkat ke anime itu ya yang baik-baik sih sebetulnya. Hmm. Yang Dan buruk-buruknya kehidupan sih juga nggak sepenuhnya bagus kayak yang kalian lihat di TV hmm, atau di anime. Yang buruk-buruknya juga ada juga ada banyak. sih. Tapi ada sih hal yang nggak tahu nih, bias sebetulnya. Entah baik, entah buruk. Ini pasti kalau misalnya teman-teman yang sudah ada di Jepang pasti ngalamin juga. Kalau misalkan kita sebagai Gaikokujin nih, orang luar, ngomong bahasa ngomong dengan bahasa Jepang, padahal menurut kita itu kita agak merasa bodoh banget nih gua bahasa Jepangnya gitu ya. Hmm. Tapi orang Jepang, sugoi. 日本語上手ですね。Nihongo jouju desu ne. Nihongo umai desu ne. Gitu. Kadang kita mikir, ini ngeledek atau apa sih? Ini ngeledek atau muji sih? Ini maksudnya apa omongannya? Ini muji atau gak? Padahal kemampuan kita cuman ya baru segini gitu. Kita juga kan ngerasa ya, ngerasa Hmm. baru belajar. Sugoi ne Nihongo jouju. Tapi emang orang sini kan semua kayak gitu. Kayak Maksudnya, gitu. kalau ada gaijing yang ngomong pakai Nihongo itu mereka pasti kok orang ini hebat ya bisa Ya, ya ngomong benar. Nihongo. Ya, Masa, benar sih. mm-mm. Ya Tapi maksudnya yang baik, memuji. Cuman kita aja sebenarnya yang kadang merasa baper nah karena itu ngeras kitanya aja mungkin yang baperan. karena kita ngerasa memang bahasa Jepangnya apa namanya belum sejojo Expat. yang dia pikirkan itu. Maksud yang jojo itu tuh Hmm, apa sih, kita nggak pinter-pinter banget sih kayak gitu kan. mm-mm, Nah itu pasti pasti dalamin gitu, pasti dalamin. Nah itu uniknya orang Jepang itu. Kadang di alam hal lain juga kadang itu yang muji-muji gitu. mm-mm. Jadi ke kitanya juga ya asal jangan baper aja. Jangan terlalu Heeh. jangan terlalu baperan. Pernah kan Pernah. ngalamin gitu? Sering. Kalau lagi kerja malah lagi di luar jalan sendiri terus pernah juga ngobrol sama kayak satpam mungkin ya satpam di Eki gitu. Yes, Nanya arah security. gitu. Dia juga kaget. Terus dia nanya, Heeh. kamu dari mana katanya? Kasih tau lah dari negara yang maksudnya dari Indonesia gitu kan. Dia juga kaget loh, kok bahasa Jepangnya kayaknya katanya bagus ya. Ini maksudnya apa? Ya Pak, nggak usah muji Pak, saya lagi buru-buru. Pernah juga kayak gitu. Ya iya Terus memang. ada lagi yang pernah sama waktu di waktu Kenshu di Nagoya Mm. pernah juga nanya, maksudnya nanya di Eki juga nanya arah gitu sama orang Jepangnya. Dia malah ngejelasin pakai bahasa Inggris gitu. Oh iya iya iya. Sering kayak gitu dia jelasin lalu kita bilang lah nggak usah pakai bahasa Inggris pakai bahasa Bahasa Jepang Jepang aja aja gitu. gitu. Ya gitu Iya lah. memang unik sih kalau ya unik negara ini sebetulnya. Karakter manusianya dan pola pikirnya itu unik gitu. Jadi kalau misalnya yang ya baru pertama banget, kadang kita shock sendiri gitu ya. Shock kultural pasti shock Pasti kultural itu ada, pasti ada. Cuman ya kita berbaur aja lah. Gimana mereka kita ikutin aja tuh, kita di Jepang kan, masa mereka ngikutin kita. ya Kayak kitanya gitu. yang harus bisa membiasakan diri sih Hmm. dengan kehidupan di sini. Nah, terus kalau misalkan yang bahaya itu kalau misalkan ada misalkan kita salah ngomong gitu ya, atau omongan kita itu nggak diterima sama mereka, nggak apa ya, nggak ke hati, atau ada apa sih namanya tuh, nggak bisa diserap gitu sama mereka, Oh, dan merekanya itu nggak mau ngomong gitu, maksudnya nggak mau nyakitin nyinggung kita gitu. hmm, Nah itu yang bingung sih, jadi kita nggak tahu ini bahasa Jepangnya udah bener atau enggak gitu. Kadang kalau misalnya orang-orang yang nggak ngerti, orang Jepang yang nggak ngerti, kita orang luar sedang belajar, hmm. mereka malah ya udahlah gitu ya. Sono mama jadinya. Ya udahlah, dibiarin aja gitu. Hmm. Padahal kan maksudnya kita ya koreksi aja kalau salah gitu ya. Toh kita juga belajar gitu. Nah, Nah ada hal-hal yang kayak ada gitu juga juga ya. ada Pernah kan ya? pernah kita ngomong apa kok nggak dijawab ini maksudnya apa mungkin pesan maksudnya bahasa kita yang salah atau kayak ya udahlah jadinya mentok. Untuk ya, itu juga sering sih. Itu juga yang harus dihati-hati itu. Tapi tetap intinya ya belajar, nggak harus kita maksudnya kejar, punya target boleh sih, asal Harus sih jangan kalau punya target memang harus. harus ya. Misalkan kita belajar pokoknya bulan ini
mau level apa yang diambil gitu. Tapi maksudnya nggak harus kejar tayang, aduh gimana nih pengen cepat, pengen misal dari, kan ada levelnya ya, Hmm. dari N5 pengen langsung ngambil N3 gitu kan. Kan nggak Pelan-pelan. pelan-pelan aja lah, slow lah. Kita nanti juga terbiasa ya kalau obrolan. Sebenarnya kalau udah terbiasa dengan kita, maksudnya udah terbiasa ngomong dengan orang sini, Heeh. terbiasa komunikasi dengan orang sini, malah kayak maksudnya ujian-ujian kayak gitu tuh nanti kita jadi kayak oh malah lebih mudah. Maksudnya ke sini Maksudnya ke sini belajar memang harus sih, maksudnya kita kan kesini juga memang tujuannya kan belajar, 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 ada tujuannya. belajar. Misalnya tahun ini mau ngambil JLPT level apa, tahun berikutnya JLPT level apa, ya strateginya memang belajar harus, cuman nggak harus buru-buru kutu buku banget gitu kayak Iya, waduh iya, iya. tiap hari atau gimana gitu. Tetap lah agak Pelan-pelan lah. pelan-pelan gitu. Di sini kan kita nggak fokus belajar Iya. juga, tapi ada kerjaan lain. Terus juga ada budaya juga kita yang harus Harus belajar, belajar, juga memahami di budaya sini. itu. Pelan-pelan ya, nikmati prosesnya. Nah itu yang paling Kalau kita nggak ngerti ya udah, nggak, maksudnya bukannya udah dibiarin gitu. Ya nikmatin aja, kita pusingnya itu ini ngomong apa gitu. Tapi kita nanti pulang sambil cari tahu gitu, nah, atau nanya ke kalau orang mentok gitu. nanya ke orang sini langsung, atau Eh, kalau yang ada senseinya lebih bagus ke sensei. saya atau ke senpai kan bisa nanya. Sampai Jadi ya jangan dibiarkan kesalahpahaman itu tetap seperti itu. nah itu bahaya. Bahaya itu, hati-hati tuh, bahaya. Karena kan jauh juga kita dari mana, bukan daerah kita istilahnya. Kalau daerah sendiri ya nggak apa-apa, gue orang sini gitu, padahal Kalau yoga sendiri cara belajarnya kayak gimana? saya nggak. Ya itu, ya itu sih tujuan ke Jepang kan nyari duit kalau saya. Kalau belajar juga karena memang nggak langsung bisa. Kalau orang-orang mungkin yang baru kenal bisa, wah udah bisa gitu, padahal Taunya Kang Yoga udah Nihongonya udah udah main. ya gitu. Padahal kan ini juga prosesnya panjang cuy, mulai dari 2015 sampai sekarang ya segini tuh masih bodoh gitu. Mungkin yoga belajarnya lebih awal aja. Lebih awal aja. Itu. Lebih awal aja, jadi ya itu tadi, santai aja gitu. Toh nanti kalau bahasa Jepang, cara kita komunikasi itu menyesuaikan karena lingkungan itu kan, Mm-mm. begitu sih. Ya itu Pokoknya pas awal-awal datang ke Jepang itu banyak hal-hal yang mengejutkan. mengejutkan dan kita jadi pengen ketawa gitu. Contoh. Contohnya kayak pertama kali belanja itu kan kayak nguji mental banget waktu anda belanja sendirian kan, nyoba belanja sendirian gitu. Waktu pertama datang ke Jepang belanja sendirian dengan kemampuan bahasa yang semampu-mampunya waktu itu gitu ya, datang ke tempat belanja gitu biasa belanja, akhirnya ada beberapa yang ini maksudnya apa nggak ngerti omongan si kasirnya itu, jadi lucu lah gitu. Jadi dari situ belajar oh ternyata di Jepang tuh kayak gini, ada maksudnya ada budaya yang kita Budaya. sebelumnya nggak tahu, oh ternyata kayak gini. Terus bahasa-bahasa yang nggak tahu jadi tahu. Sebenarnya harus mental Harus juga sih, mental. mental harus kuat, juga jangan harus kuat. jangan lembek, jangan aduh aku nggak bisa nggak berani ya, nggak gitu juga. Harus bisa, nggak bisa ya udah maju aja dulu, toh kalau salah juga nggak akan dihukum kan. Iya benar. Kalau salah juga nggak akan ditangkap sama polisi. Iya, mereka juga kalau Agak malu dikit ya nggak apa-apa lah, wajar, orang gaijing kita kan. bukan warga lokal. Iya bukan orang lokal. Tapi lebih bagus kalau bisa, kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Asal asal kuat mental ya, itu tadi jangan baperan gitu. Jangan baperan. Kadang ada yang udah miskom terus baper, akhirnya jadi masalah masalah kecil padahal cuman Jadi besar. miskomnya jadi besar gitu. Jadi Itu banyak kemana-mana. banget yang kayak gitu. Pokoknya Banyak yang cerita juga dari senpai iya, kalau yang kerja gitu. mau entah mau kerja, entah di kehidupan sehari-hari, terutama kerja sih banyak kan, kalau kerja jangan terlalu baperan. Kalau ada apa ya kayak omongan-omongan yang kurang nyaman ya udah sih biarin aja. Berarti itu kayak pembelajaran buat kita sendiri. Oh berarti kita masih kurang di sini ya, harus lebih ditingkatkan lagi. Emang nggak bisa langsung gitu, langsung jago gitu ya. gitu. Enggak, tapi pelan-pelan sebenarnya Pelan-pelan. berproses. Yang paling penting berproses dan menikmati
menikmati prosesnya. bener. Itu yang paling penting sih, menikmati proses. Jarang, bukan jarang sih, banyak orang yang apa ya Kan namanya, kebanyakan orang fokus ke tujuan akhirnya pengen ini, eh, 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 tapi dia lupa prosesnya mm, itu banyak dan panjang. Siap nggak kamu bener. menikmati prosesnya gitu? Apakah di sepanjang proses perjalanan itu mau ngeluh atau mau menyerah? Lagian kalau ngeluh juga, lo ngapain ke Jepang gitu, ngapain ke Jepang gitu, Nah ke itu, di udah di Indonesia aja gitu. Kalau misalkan nggak siap toh dengan, banyak kan teman-teman kita yang Heeh, semenjak ini jadi iya, ya maksudnya kalau misalnya nggak siap dengan budaya, resiko yang ada di sini gitu ya, ya pasti tadi miskomunikasi dalam bahasa Jepang itu tidak bisa dihindarkan ya, pasti ada, pasti ada. pasti itu ada. Nah, kalau nggak siap dengan itu semua, ya ngapain di sini gitu? Ngapain ke sini, mending yang ke negara lain yang kita menguasainya, atau maksudnya menguasai bahasanya, atau ya udah di negara sendiri aja gitu. Itu udah resiko kan ya, Resiko. udah resiko. Ada cerita lain lagi nggak? Cerita apa tentang belajar? Heeh. Paling kalau tentang belajar kayak semangat belajar sih, biasanya semangat belajar itu naik turun. Hmm, Pastilah semangat belajar itu naik turun, kayak lu lagi males banget, ya udah kalau lagi males jangan dipaksain, mending benar benar benar. istirahat dulu. Kalau misalnya males, tapi malesnya bukan males karena memang males jangka panjang, tapi aduh kayaknya hari ini untuk belajar enggak dulu deh. Ya Ya, kayak ya istirahat kan dulu ya udah, pulang kerja capek gitu pulang ya, kerja capek mau atau dipaksain kalau gimana juga. mood perasaannya lagi nggak Oh, bagus, bagus benar ya benar. udah mending istirahat dulu gitu. Kalau yang suka main game ya main game dulu, kalau yang telepon orang tua ya telepon orang tua dulu. Nanti Iya. kalau besok-besok kalau udah moodnya bagus, nah itu berarti yang kemarin nggak dikerjain jadi istilahnya jadi tugas kita, jadi PR gitu. Ya PR Apa yang kemarin nggak dikerjain harus harus diselesaikan, dan diselesaikan, yang harusnya hari ini diselesaikan juga harus berarti jadi nambah. nambah. Itu kayak udah mendisiplinkan diri sendiri sih. Benar benar benar. Jadi kalau kamu mau maju ya kamu harus bisa disiplin. Benar. Sebelum mendisiplinkan orang lain, diri sendiri bisa nggak mengatur diri sendiri, misalnya minimal nih kalau dalam belajar tuh misalnya hari ini 2 lembar gitu, Hmm, 2 lembar kotoba dibaca, baca aja dulu, nggak usah diingat toh. Kalau udah sering dibaca kan, oh iya ini tuh maksudnya ini, benar benar sih. pelan-pelan jadi lebih paham, lebih ingat. Hmm. Dan juga kan cara belajar orang tuh beda-beda ya. Hmm, Kadang belajarnya Amanda sama saya kan caranya beda gitu. Nggak, jauh beda. kita mau coba, misalnya nanya, senpai mau belajar bahasa Jepang gimana? Mending gini gini gini. Terus dicoba, kok nggak bisa gitu, nggak. Nah, ya Coba itu lagi dengan cara lain. ya itu kan masalahnya pribadi ya. Hmm. Kalau Oh, masa untuk belajar bahasa Kotoba misalkan, kalau saya kan tadi mana baca baca aja nggak. Kalau saya nggak bisa, kalau baca doang harus dengerin gitu, dengerin ada yang ngomong apa gitu sambil lihat, oh ini gitu, kalau juga gitu, kalau gitu udah doang. cukup dilihat aja sih, cukup dilihat bukunya Mhm. dibaca, oh kotobanya ini artinya ini, kanjinya kayak gini, Iya, udah gitu ya itu doang. ya itu tadi. Tapi berulang misalnya, Ah, hari ya ini misal baca beberapa sekali, kali itu kan nggak bisa sekali jadi nggak bisa gitu. sekali jadi. Terus sering-sering kayak di anime, di lagu ada kotoba-kotoba, oh ini kotoba ini tuh maksudnya kita kayak pernah denger gitu, tapi Hmm, misalnya lupa artinya, kalau bisa langsung cari di buku, oh kotoba ini, oh iya artinya ini. Itu lebih cepat, bener. lebih cepat. Ada juga kan yang nggak denger, tapi misalkan kalau misalnya ada kotoba baru tuh dia harus nulis, kalau nggak nulis ya nggak akan inget gitu. Misalnya ada juga gitu cara Ada belajarnya. juga, Ya, misalkan ini list kotoba banyak, dia tulis satu-satu gitu kotobanya. ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Terus nulisnya juga nggak sekali, dia beberapa kali gitu. Cuman ya malesin aja gitu. Mendakusai anjir. Ya kalau ya namanya belajar ya, Nah itu godaannya itu banyak caranya banget. emang beda-beda. Caranya beda-beda. Jadi ya itu sering-sering lah, apa namanya? Apa namanya lah? Share atau apa namanya? Sodang tuh apa sih? Diskusi. Diskusi. Diskusi, aduh bahasanya. Sering-sering lah diskusi sama senior bisa kalau ada, atau sama orang Jepangnya langsung itu. Sering-sering ngobrol sih. Sering ngobrol aja sama, iya itu. Beda. Sering-sering ngobrol. Dan nggak usah inilah. Mau untuk yang, kalau yang paling pertama banget itu tadi dasar ya. Terus, Kayak kotoba. kayak buku yang N5 aja sebetulnya dasar itu cukup nggak sih kalau untuk ngomong?
Bisa sih. Bisa ya, Kalau untuk dasarnya kita N5 mengartikan omongan orang lain itu bisa, tapi kalau kita mau ngomong kayaknya kurang. kurang ya, N4-an lah ya. N4 lah kalau kalau mau lebih N4. mm, Hmm. lumayan agak bisa ngomong di N4, N3, kalau N3 ke sana ya udah beda Ya ini. udah beda. Nah, makanya itu apa kayak LPK kan atau misalkan program-program yang untuk ke Jepang itu minimal 4 itu ya itu ya. Minimal bisa kita bisa mengerti pesan orang lain dan Salah bisa bisa menyampaikan. pesan diri sendiri dengan gampang aja gitu. Dengan apa ya? Dengan pola yang Sederhana gampang, ya, yang sederhana. Tapi bisa dipahami gitu. Nah, Intinya itu sih. bisa. Kalau misalkan untuk ujian beda lagi. Karena ujian itu kan itu di kertas ya. Jadi bukan skill kita untuk komunikasi tapi pengetahuan kita tentang bahasanya itu. Jadi bedalah. Kadang ada orang yang pintar ngomong bahasa Jepang tapi pas ujian bahasa ya gitu-gitu aja gitu. Tapi ada juga yang ujiannya Ujiannya bagus, bagus misalnya udah N1 tapi jarang ngomongnya ngomong gitu. Kalau ngomong sama orang Jepang kemana gitu. Ada juga pernah. Ada juga yang bagus juga ujiannya bagus. Misalnya ini bagus juga ya ada. berarti memang kenapa harus banyak ngobrol ya biar kita komunikasinya Iya, iya. bagus. Terus belajar juga tetap maju ya biar kalau ujian istilahnya ujian tuh kita tahu gitu maksudnya pola-pola yang benar tuh kayak gimana bahasa yang Bener. benernya kayak gimana kan kalau ngomong biasa kan kita nggak usah pakai apa kayak bahasa Indonesia sih gimana sih kayak bahasa Indonesia Iya, kan iya. kayak kita kalau ngomong ya pakai bahasa biasa Biasa, aja ya. nggak usah pakai yang SPOK yang perfect kan. Di Indonesia juga kadang apa ya namanya ngomong bahasa Indonesia tiap hari ya tapi pas ujian bahasa Indonesia paling jeblok kan ada juga yang gitu ya. Banyak pak saya juga kayak gitu. Pas ujian bahasa Indonesia sastra Indonesia jeblok. Nah ya di sini juga sama gitu, mungkin negara lain juga sama kan. Intinya Orang Jepang sendiri aja kalau dikasih soal N1 mereka aja kebingungan. kebingungan ya, iya betul anjir ya, makanya ya udahlah nggak usah ini, kita ikutin flow aja, kita ikutan alur aja. Ikutin arus tapi tetap harus So. punya Tujuan biar harusnya nanti kemana nggak sesuai tujuan kita ya jangan gitu. Ikutin arus yang sesuai tujuan kita, itu saja sih bener. Pokoknya itu buat teman-teman nih yang mau ke Jepang belajar bahasa yang sedang belajar bahasa Jepang, yang sudah di Jepang atau yang belum, pesan kita sih sebetulnya ya itu nggak usah buru-buru untuk belajar bahasa Jepang, ikutin flow, ikutin Nggak usah, alur, kalau tapi bahasa tetap ada tujuan ya, harus punya tujuan. dan usahakan punya teman orang lokal, Nah maksudnya teman yang baik ngomongnya buat Iya. ya, apalagi syukur-syukur kalau misalnya punya pacarnya. itu itu lebih ini, bahkan ada yang di game itu pernah lihat loh, di game apa ya, ya kalau ya di game tuh banyak sama orang Jepang kan, dia main game misalkan terus ngomong kan otomatis pakai bahasa Jepang, itu juga salah satu trik untuk belajar ya. tapi emang beberapa juga ngelakuin loh itu main PUBG PUBG sama orang kan Jepang kan, kalau dari sini kan jadi maksudnya teman mainnya jadi orang sini bener-bener semua. Itu juga ngelatih juga itu juga salah banyak satu cara sih sebenarnya triknya, betul. banyak cara kalau kita mau Sesuai ya tadi itu, sesuaikan dengan keinginan atau cara kita gitu. Iya. Kalau misalnya kita ngambil, misalnya saya kan nggak suka main game ya percuma gitu kan. nah itu Main game sesuaikan juga dengan passionnya passion lah, masing-masing sesuaikan yang passion. suka main game ya main game tapi sebisa mungkin main gamenya sambil belajar Bahasa bahasa Jepang. dengan orang sini. Jangan kita udah nyampe Jepang main game sama orang Sunda, sama orang daerah masing-masing kita ngomong, woi. Nggak inilah ya. Misalkan adalah Yang satu suka jalan-jalan ya sambil jalan-jalan. terus bisa mungkin banyak nanya sepanjang di jalan sama orang-orang sini yang suka Jadi, jalan-jalan. itu kan jadi nambah-nambah juga Yang suka fotografi juga sebenarnya di Jepang juga ada kayak organisasi atau grup Banyak. gitu, komunitas. Nah ikutin aja nggak apa-apa, kita orang luar sendiri juga nggak apa-apa, yang penting berani kan ya. yang penting mentalnya harus berani. Nah, yang suka makan-makan juga, Wah gimana? banyak banget ya. yang suka pacaran juga ya. Ya makasih, semoga obrolan ini bermanfaat. Obrolan ini bermanfaat dan ya ditunggu aja di Jepang buat teman-teman yang mau ke Jepang. Untuk EVA 13 aja Ya untuk EVA 13 ada pesan nggak? ya untuk EVA 13 gambare aja gambare